Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Yasin. Saya bagian dari Bilik Yasin. Awal mulanya terbentuk si Bilik Yasin itu sendiri, kebetulan saya yang diajak oleh Kang Wildan. Jadi Kang Wildan ini sebagai founder dari Bilik Yasin itu sendiri. Kalau tahunnya itu sekitar tahun 2017, Kang Wildan dan beberapa temannya dan juga saya itu mengumpulkan anak-anak muda yang ada di Jasinga, Kecamatan Jasinga khususnya. Nah, dari situ tak hanya dari kegiatan berkesenian musik saja, ada juga dari kegiatan pencaksilatnya, kegiatan olahraganya seperti bola, terus juga voli, terus kegiatan keilmuannya, majelis taklimnya. Kita belajar tentang sejarah, kita belajar tentang keagamaan, dan juga kita belajar tentang keorganisasian. Lalu tak hanya di situ saja kegiatannya, kita juga berkegiatan untuk eksplorasi alam ya, dan juga melindungi alam gitu. Seperti berkunjung ke sebuah kayak scene seperti ini nih gitu, ke tempat-tempat yang asri gitu. Kita berkunjung, kita belajar ada apa aja di situ, dan juga merawat gitu, seperti membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah terus disimpan pada tempatnya. Jadi secara singkatnya, Bilik Jasinga itu sendiri berdiri pada tahun 2017, dan kalau sampai sekarang berarti sudah ke 8 tahun gitu. Ya, jadi alat yang saya pegang kali ini namanya karinding. Karinding itu sendiri merupakan alat musik tradisional di daerah Tatar Pasundan ya, daerah Sunda. Yang sekarang namanya jadi Jawa Barat dan Banten. Karinding itu dulunya dipakai fungsinya untuk mengusir hama dan sebagai alat komunikasi. Sebelum sekarang kan penggunaan karinding lebih ke sebagai alat pertunjukan atau ritual di permusikan gitu. Dan untuk aktivasi karinding di daerah Jasinga hampir hilang keberadaannya itu di tahun 1950 sampai 1960. Singkat ceritanya, keberadaan karinding di Jasinga mulai terdengar lagi oleh pergerakan dan aktivitas dari teman-teman Kalakai Jasinga di tahun sekitar 2000-an gitu. Dan untuk sekarang kebetulan Bilik Jasinga ikut andil dalam melestarikan atau mengenalkan atau menggembur-gemburkan kembali si karinding ini. Berikut teman-temannya ada suling, celempung, terus dibebeb, let, keprek, dan yang lainnya gitu. Nah, jadi setelah kita tahu cara pembuatan dan jenis bambu itu sendiri, tutorial membuat karindingnya silahkan dicek di YouTube Bilik Jasinga. untuk membuat karinding tentunya kita masuk ke tahap cara memainkan si karinding ini seperti apa. Jadi cara memainkan karinding yang pertama, pegang penyekalnya ini senyamannya teman-teman. Kalau saya kadang begini, kadang juga begini. Yang penting jangan begini ya, ribet gitu. Jadi begini saja, penyepeng. Nah, terus posisi karinding itu harus seperti ini, jangan seperti ini ya, seperti ini. Kalau sudah nyaman cara megangnya, kita ke tahap memukul, atau dalam bahasa Sundanya itu nenggel, nakol gitu lah. Nah, cara nakolnya menggunakan tulang yang ada di jari ini nih. Gitu. Kalau saya biasanya menggunakan telunjuk, curug, atau teman-teman mau menggunakan cinggir gini, kelingking gini, gak apa-apa gitu, senyamannya aja ya. Nah, cara nakolnya seperti ini teman-teman, gini. Jadi setelah jari sampai ke sini itu, bagian sininya kita lepaskan lagi ke belakang. Jadi tidak sepenuhnya 100% di takol ke sini, harus balik lagi toel gitu.
agar si badulnya menghasilkan getaran. Terus si getaran ini ketika masuk ke mulut menghasilkan sebuah nada yang unik gitu. Begini saja, jangan begini ya, karena kalau begini tuh kurang tenaganya, harus dibuka. Begini saja terus. Setelah konsisten bergetar seperti ini, baru kita tempelkan posisi jarum ini ke depan mulut kita. Dan untuk posisi mulutnya juga jangan biasa aja ya, jangan begini, atau mungkin begini, begini aja biasa. Ya kurang lebih seperti inilah. Seperti itu cara memainkan karinding kurang lebihnya. Ya, harapannya untuk bilik Jasinga, semoga adanya bilik Jasinga dan eksisnya bilik Jasinga di dunia ini, khususnya di Jasinga, itu menjadi dampak positif bagi masyarakat banyak gitu, terutama di daerah Jasinga. Semoga dengan adanya bilik Jasinga ini menjadikan Jasinga itu pusat cahaya budaya di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana, dalam negeri ataupun luar negeri ingin mengenal Jasinga, itu bisa lewat bilik Jasinga, atau tidak seperti itu pun tak mengapa, tapi dampak dari bilik Jasinga ini membawa nama Jasinga di kancah internasional. Mungkin itu saja harapan dan doa dari kami dan informasi yang bisa saya dan teman-teman bilik Jasinga sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.